informasi melalui peta. Komponen peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Prihandito mendefinisikan peta sebagai penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan berbagai perwujudan yang diwakili. Pembuatan peta memerlukan pengetahuan khusus mengenai penggambaran permukaan bumi yang biasa disebut ilmu kartografi, dan orang yang ahli membuat peta dinamakan kartografer. Setelah kalian memahami pengertian peta, sekarang kita akan membahas tentang komponen peta. Komponen peta terdiri atas 8 unsur, yaitu 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Legenda peta, 4. Tanda orientasi peta, 5. Simbol peta, 6. Inset peta, 7. Garis koordinat peta, 8. Sumber dan tahun pembuatan peta. Judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. Skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari 3 jenis, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1/100.000. Skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan. Seperti 1/5 mile yang berarti 1 inci di peta mewakili 5 mil jarak sebenarnya di lapangan. Skala grafis merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Contoh, skala tersebut menyatakan bahwa setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km pada jarak sebenarnya. Bagaimana cara menghitung skala? Perhitungan skala dapat dilakukan dengan rumus. Skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh, jarak di lapangan Provinsi A dengan Provinsi C adalah 30 km. Sedangkan jarak di peta adalah 50 cm. Tentukan skalanya. Jawabannya adalah skala sama dengan 50 cm per 30 km sama dengan 50 cm per 3 juta cm, sama dengan 1 cm per 60.000 cm. Jadi, skala peta tersebut adalah 1/60.000. Setelah kalian memahami cara menghitung skala dengan membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya, sekarang bagaimana cara mengetahui skala peta dengan membandingkan dengan peta lain yang telah diketahui skalanya? Rumusnya adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. D1 adalah jarak pada peta yang sudah ada skalanya. D2 adalah jarak pada peta yang belum ada skalanya. P1 adalah penyebut skala peta yang telah diketahui. P2 adalah skala peta yang akan dicari. Contoh, ada 2 peta, yaitu peta A dan peta B. Jarak titik A ke B di peta A adalah 2 cm, sedangkan jarak titik A ke B di peta B adalah 8 cm. Peta A belum diketahui skalanya, akan tetapi peta B skalanya adalah 1/2 juta. Berdasarkan jarak dalam 2 peta tersebut, tentukanlah skala pada peta A. Jawabannya adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Sama dengan P2 sama dengan 8 per 2 dikali 2 juta cm. Sama dengan 16 juta dibagi 2, sama dengan 8 juta. Jadi,
Skala pada peta A yaitu 1:8 juta. Komponen peta setelah skala peta adalah simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di peta. A. Simbol titik untuk menggambarkan tempat atau data personal. Contoh, ibu kota kabupaten. B. Simbol garis untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak. Contoh, rel kereta api dan sungai. C. Simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Contoh, rawa dan danau. Komponen peta selanjutnya adalah warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta. Biru, perairan, dan daerah dingin. Kuning, gurun, dataran tinggi, dan vegetasi yang kering. Hijau, hutan, dataran rendah, dan vegetasi. Coklat, daerah perbukitan, dan kontur. Merah, gunung api, kota, dan jalan protokol. Hitam, batas wilayah. Komponen peta selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Letak legenda berada di sisi kanan atau kiri bagian bawah peta. Komponen peta selanjutnya adalah tanda orientasi peta. Orientasi adalah arah mata angin yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, dan timur daerah yang digambar. Sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatan peta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi peta. Pembuatan peta ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikut merupakan fungsi peta. 1. Memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. 2. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. 3. Menampilkan bentuk objek di permukaan bumi misalnya bentuk benua dan negara. 4. Menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. 5. Memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Seiring perkembangan teknologi, peta tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas tetapi digital. Berbagai sektor telah memanfaatkan dalam rangka menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dimanfaatkan untuk 1. Pengembangan transportasi berbasis online. Adanya transportasi berbasis online dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menemukan transportasi di sekitarnya dengan tarif yang telah disepakati sesuai aplikasi yang digunakan. 2. Perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Penjual dan pembeli dapat melakukan pengecekan biaya ekspedisi secara mandiri melalui aplikasi ekspedisi pengiriman yang digunakan. 3. Perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Data jarak, lalu lintas, dan jenis transportasi saling terintegrasi, sehingga dapat menghasilkan estimasi waktu pengiriman hingga barang dapat sampai pada alamat tujuan. 4. Memudahkan menemukan alamat tujuan. Peta digital memudahkan pengemudi, driver, dalam menemukan restoran yang dituju dan mengantarkannya. Peta digital juga dimanfaatkan sebagai pengganti denah dalam undangan. Penulisan alamat tujuan pada undangan biasanya dilengkapi dengan denah dalam bentuk barcode.
5. Menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Seseorang yang akan menuju lokasi tertentu dapat memilih dari berbagai rute jalan yang disajikan. Kondisi kepadatan lalu lintas juga dapat ditampilkan, sehingga pengguna dapat memilih rute yang efisien dan cepat untuk sampai ke tujuan. Setelah kalian memahami tentang peta, dan untuk lebih mendalami materi tentang peta, sekarang silahkan kalian secara berkelompok mengerjakan aktivitas 6, halaman 20, dan aktivitas 7 secara individu halaman 23. Setelah selesai, silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Selamat belajar dan sukses selalu!